Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan di kelompok 3 di sini akan menyampaikan tentang gaji dan upah. Sebelum masuk ke gaji dan upah, saya akan menyampaikan dan juga melemparkan sebuah pertanyaan. Mengapa gaji itu diberikan kepada karyawan? Mengapa? Di sini setidaknya ada 4 sampai 5 alasan kenapa gaji itu harus diberikan kepada karyawan. Yang pertama, ikatan kerjasama. Perusahaan, organisasi, dan karyawan memiliki ikatan kerjasama di sini. Jadi gaji itu perlu diberikan karena ikatan kerjasama. Yang kedua, ada kepuasan kerja. Gaji diberikan untuk membuat karyawan ini puas, untuk menimbulkan kepuasan. Jadi sama-sama puas, begitu kan? Gaji diberikan untuk kepuasan kerja. Yang ketiga, poin ketiga untuk motivasi. Harapannya ketika karyawan diberikan upah atau gaji, itu menambah motivasi mereka untuk semakin giat bekerja dan memberikan kontribusinya kepada perusahaan. Yang keempat itu ada stabilitas karyawan. Stabilitas karyawan. Yang dimaksud stabilitas di sini adalah agar para karyawan itu tidak memberontak dan juga tidak memberikan feedback yang tidak enak ke perusahaan. Yang terakhir ada disiplin. Ketika gaji dan upah itu diberikan kepada karyawan, harapannya menumbuhkan kedisiplinan mereka lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan itu dia mengapa gaji itu harus diberikan. Saya akan menjelaskan tentang apa saja macam-macam kompensasi. Kompensasi terbagi menjadi dua. Yang pertama yakni kompensasi berupa finansial dan berupa non finansial. Kompensasi finansial dibagi juga menjadi dua, yakni kompensasi finansial secara langsung dan kompensasi finansial secara tidak langsung. Kompensasi finansial secara langsung dapat berupa gaji dan upah. Gaji dan upah ini menjadi uang yang diberikan kepada karyawan setelah melakukan pekerjaannya. Kemudian ada bonus tambahan dari gaji tersebut, juga ada insentif setelah karyawan menyelesaikan target yang telah diberikan. Kemudian ada tunjangan karyawan berupa tunjangan transportasi, tunjangan makan, dan lain-lain. Kemudian kompensasi finansial secara tidak langsung, yakni berupa manfaat karyawan, termasuk asuransi kesehatan, asuransi jiwa, termasuk juga fasilitas pekerjaan, fasilitas olahraga, dan terakhir juga ada tunjangan pendidikan. Kemudian kompensasi non finansial dapat berupa lingkungan kerja yang baik, yakni kebijakan yang mendukung karyawan, terus kemudian budaya perusahaan yang positif, juga ada pengembangan karir. Pengembangan karir diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Selain itu juga ada penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas segala apresiasi dan kinerja, atas segala apresiasi bagi kinerja yang baik dari karyawan. Mungkin sekian. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan besaran kompensasi. Ada beberapa poin yang bisa saya jelaskan, yang dimana poin-poin ini bisa digunakan sebagai acuan untuk menentukan besaran kompensasi. Yang pertama yakni evaluasi pekerjaan. Evaluasi pekerjaan adalah hal pertama yang dilakukan untuk menentukan besaran kompensasi. Yang kedua, analisis pasar tenaga kerja. Yang ketiga, pengalaman dan kualifikasi. Besaran kompensasi ditentukan oleh pengalaman dan kualifikasi karyawan. Poin berikutnya adalah kinerja karyawan. Nah, besaran kompensasi ini ditentukan seberapa giat, seberapa bagus kinerja seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Yang kelima adalah kebijakan perusahaan. Perusahaan berhak menentukan besaran kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan-karyawannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara manajer membayar gaji karyawan. Di antaranya yang pertama yaitu mengidentifikasi prosedur yang ada. Yakni kita harus mengetahui jadwal pembayaran, peraturan perpajakan, aturan perusahaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan gaji karyawan. Yang kedua yaitu rekam kehadiran dan jam kerja.
pastikan bahwa sistem pencatatan kehadiran dan jam kerja karyawan berfungsi dengan baik. Kemudian yang ketiga, perhitungan gaji. Gaji karyawan berdasarkan dengan lembur, tunjangan, dan pemotongan seperti pajak penghasilan. Yang keempat yaitu verifikasi dan persetujuan. Maka di sini gaji karyawan harus menyesuaikan dengan persetujuan dari pihak perusahaan. Yang kelima, pengiriman slip gaji. Setelah gaji dikalkulasi dan disetujui, maka manajer harus mengirimkan slip gaji kepada masing-masing karyawan. Kemudian yang keenam, penyediaan dana gaji. Pastikan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk membayar gaji karyawan. Yang ketujuh, proses pembayaran. Maka di sini proses pembayaran dapat dilakukan secara cash, cek, atau transfer. Yang kedelapan, pemanfaatan, pemantauan, atau pemeliharaan rekam gaji. Maka manajer harus memantau rekam gaji karyawan dan memastikan bahwa mereka diperbarui secara berkala. Yang kesembilan, penyelesaian masalah. Maka di sini jika ada masalah atau keluhan terkait pembayaran ini, manajer harus bersedia menangani masalah ini dengan cepat dan secara efektif. Kemudian yang ke-10 yang terakhir yaitu pemenuhan peraturan pajak. Pastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan perpajakan dan melaporkan gaji karyawan kepada otoritas pajak.